cinta koperasi, aku cinta koperasi, di kau cinta koperasi, kita cinta koperasi. Gunung dan lembah pun kan aku daki untuk menjalankan koperasi. Sungai dan laut pun kan ku seberangi untuk menjalankan koperasi. Kenapa Undang-Undang Dasar 45 memberikan rekomendasi? Ada 3 sistem ekonomi yang berjalan di Indonesia. 1, BUMN, dimiliki negara, dikuasai negara, digunakan untuk kepentingan masyarakat. 2, koperasi untuk anggota, dimiliki anggota oleh anggota, kemudian kalau ada hasilnya dikembalikan lagi ke anggota. Yang satu lagi adalah badan usaha yang lain, yaitu PT, CV, UD, dan sebagainya, firma, dan sebagainya. Karena di dalam konteks koperasi itu ada triangle. Triangle-nya adalah anggota itu sebagai pemilik, lalu anggota sebagai pengguna, dan anggota sebagai pemeran serta. Sebagai pemilik, anggota itu sekaligus pengendali. Apa itu sistem tanggung renteng? Sistem tanggung renteng ini definisinya seperti ini. Tanggung jawab bersama anggota di satu kelompok atas segala kewajibannya terhadap koperasi, atas dasar keterbukaan, ini kata kuncinya, saling mempercayai, kata kuncinya, mewujudkan wadah interaksi manusia yang dialogis menuju manusia berkualitas. Ini sistem tanggung renteng itu di dalamnya mulai dari hakikat. Apa hakikat sistem tanggung renteng? Memperbaiki kualitas manusia melalui interaksi antar manusia. Kemudian nilai-nilai tanggung renteng. Apa saja nilai-nilainya? Nilai-nilai khususnya itu tanggung jawab bersama, asih, asa-asuh, saling memberi dan menerima, saling percaya, saling mengingatkan, toleransi, disiplin, dan harga diri. Jadi sistem tanggung renteng ini ada 2 sisi mata uang, Mbak Indah dan Mas Dida. Satu ruhnya itu ada di hakikat, nilai, definisi, tujuan, dan prinsip. Itu ada ruhnya. Lalu kemudian ada dari ruh ini ada hasil. Ya, ada 2 macam tadi itu. Hasilnya apa? Hasilnya koperasi itu asetnya itu aman. Terdapat sumber daya manusia yang tangguh dan demokrasi berjalan dengan baik. Inilah uniknya sistem tanggung renteng. Maka yang saya sebut tadi di dalam hakikat sistem tanggung renteng yaitu memperbaiki kualitas manusia melalui interaksi antar manusia itu terjadi di dalam kelompok ini. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena terus-menerus melakukan interaksi yang tidak pernah putus dari bulan ke bulan setiap bulan. Hebatnya sistem tanggung renteng ini, rekan-rekan sekalian, bahwa sistem ini tidak membuat seluruh anggota koperasi itu bisa ikut karena tidak perlu memberikan jaminan berupa barang atau surat berharga. Tetapi jaminannya adalah moral. Maka tadi saya sebutkan di depan bahwa yang namanya rekrutmen anggota itu berdasarkan pertimbangan moral. Di masa pandemi COVID, koperasi-koperasi dengan model sistem tanggung renteng ini tetap tangguh. Dari mana kami tahu? Karena LP4 Trisakti, lembar berikutnya, yang kemudian meneliti pada masa pandemi, ada 31 koperasi yang 12 menggunakan sistem tanggung renteng, yang selebihnya tidak menggunakan sistem tanggung renteng, yang 12 menggunakan sistem tanggung renteng ini sangat memiliki ketangguhan di dalam menjaga organisasi dan usahanya. Sehingga saya bisa contohkan yang ada di koperasi kami, Setiap Budi Wanita, sekarang ini asetnya sudah 114 miliar dengan anggota 9.000 lebih dan dengan kekayaan 1-2 buah gedung, 1 gedung untuk perkantoran dan usaha, 1 gedung untuk gudang, ada 3 gedung, 1 gedung lagi untuk kepentingan membuat klinik atau praklinik DPP. Kemudian mobil-mobil operasional dan mobil disewakan, karyawan ada pengurus pengawas dan seluruh karyawan dalam administrasi itu ada sekitar 89 orang, lalu PC-PC kelompok dan asisten yang tadi saya sebut untuk memimpin kelompok itu juga diberikan kontribusi tiap bulan oleh koperasi, sehingga setiap bulan tidak kurang dari 600 orang kami harus
bisa memberikan lapangan kerja kepada mereka. Mari kita lihat, ada satu koperasi, di sini ada 10 yang kami ambil, Waspada Surabaya, Setia Rahayu Ngawi, Rahayu Lamongan, Amri Rahayu Tulangan, Kencono Wong Mojokerto, Jati Lestari Sidoarjo, Putri Kuning Sumenep, Sekar Kartini Jember, SBW Surabaya, dan SB Malang. Mbak Indah dan teman-teman, mari lihat berapa banyak karyawan yang bisa kita ambil, tenaga kerja yang kita serap. Waspada Surabaya, PJ dan karyawan 102. Setia Rahayu Ngawi 18, Rahayu Lamongan 13. Yang tertinggi itu adalah SB Surabaya dan SB Malang 548 dan 398. Ini karyawan dan PJ kelompok. Berapa banyak SAU yang diperoleh? Teman-teman bisa lihat. Ini semuanya aman. Omsetnya berapa? Mari kita lihat bersama-sama. Setiap Bakti 230 miliar. Setiap Bukti 150 miliar. Kalau dilihat ini sudah banyak banget. Ini baru yang berada di dalam lingkaran Puskuan Jati. Ini kita kembangkan ke arah koperasi yang mixing. Koperasi yang laki-laki dan perempuan. Ada 2 koperasi ini yang kami sedang melakukan penelitian. Karena sejak awal berdiri sampai sekarang kita yang dampingi. Itu Gotong Royong Sejahtera Ngantang Kabupaten Malang. Itu sekarang berdiri tahun 2016. Anggota 630. Dari yang awal saja, modalnya 1.750.000, sekarang sudah 1,9 M, dengan omset 2,2 M, dengan SHU sekian. Jadi perkembangannya 5 tahun mereka sudah jadi seperti itu. Mengimplementasikan konsepsi Trisakti Bung Karno itu, 1, daulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan, itu bisa kita laksanakan di model sistem tanggung renteng ini. Kenapa? Karena primer-primer Puskuan Jati ini, yang tadi saya sebut, semuanya uangnya itu sampai ditawarin bank-bank, karena kita sudah modalnya sudah sangat kuat, jadi sudah tidak perlu lagi modal dari luar. Modalnya semuanya dari anggota sendiri. Nah, inilah yang namanya konsepsi Bung Karno tentang kemandirian, berdikari dalam bidang ekonomi. Dengan adanya kita berdikari begini, bisa memberikan kesejahteraan pada karyawan, pada PJ kelompok, pada anggota, semuanya menggunakan konsep dari, oleh, untuk anggota tadi itu. Modal dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Pelayanan dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Kami pernah meneliti di tempat saya sendiri, dari hampir 10.000 orang itu tidak pakai sampel, tapi semuanya kami teliti berapa tahun jadi anggota, 0 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Semuanya hasilnya meningkat kehidupannya. Kehidupannya meningkat. Ada kemandirian dia selaku perempuan, karena punya yang namanya akses ekonomi yang kuat, yaitu koperasinya, tidak perlu pakai jaminan rumahnya, sepeda motornya tidak perlu, cukup menjaminkan dirinya dan berperilaku baik. Itu dijaminkan kepada semua yang ada di kelompok, sehingga terjadi dan bisa dilakukan menghidupi ratusan orang. Jadi setiap bulan secara pribadi organisasi saya di SBW Malang itu hampir 600 orang kami hidupi setiap bulan. Dengan, maka tadi saya sebut kantornya ada 4 gedung yang kita kelola. Dan itu semuanya uangnya sendiri. Ini loh Mbak Indah yang saya ingin sampaikan. Perempuan-perempuan ini mari kita ajak untuk rasional, mandiri, objektif, pinter. Dari ibu-ibu yang pinter akan lahir generasi yang pinter. Generasi yang cerdas. Tapi dari ibu-ibu yang kurang punya pemikiran, dia akan seadanya saja. Nah, di dalam kelompok itu, karena terjadi interaksi terus-menerus, maka muncul saling interaksi tadi. Oh, temanku begini ya, usaha itu aku juga bisa kalau begitu. Oh, temanku mendidik anak caranya begini ya, saya ingin ikuti. Dan seterusnya, dan seterusnya. Pada prinsipnya, bahwa landasan ideologisnya Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 Ayat 1, lalu Trisakti Bung Karno. Ini dahsyat, Mbak Indah. Dahsyat ini ketika dilaksanakan. Aduh, sudah. Pandemi pun tidak goyah. Di masa pandemi, Mbak Indah nyun sewu, SHU kami meningkat 4%. 104%. Dari 100 perencanaan meningkat. Asetnya meningkat. SHU-nya meningkat. Kan koplak.com tuh orang mikir, kok iso yo? Kenapa kok iso gitu?
Karena ada kegotong royongan yang sangat kuat yang ada di situ, yang menyebabkan setiap orang terbantu, saling terbantu. Koperasi itu adalah sebuah jalan revolusi menurut saya. Jalan revolusi ekonomi. Karena apa? Karena di situ menjadikan orang sejahtera. Cita-cita revolusinya Bung Karno apa sih? Masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu cita-citanya beliau menuju jembatan emas pada saat menghantarkan kita merdeka. Nah, Mbak Untari, aduh saya jadi agak sedikit menyesal karena kenapa baru sekarang ya kita diskusikan, karena ini sebenarnya pembicaraan saya dan Mbak Untari sudah cukup lama ya Mbak ya. Iya, udah kenal. Pengen sekali kita mau mendiskusikan soal Tanggung Renteng karena memang saya nggak paham sama sekali Mbak. Jadi sesekali kita ketemu itu kan pembicaraannya sepotong-sepotong. Sekarang lumayan saya mulai terbuka ini dan saya kira ini dahsyat banget ya. Dahsyat sekali kalau sistem tanggung renteng ini bisa dikembangkan secara serius. Aduh, alangkah bahagia dan sejahteranya rakyat ini ya. Ini jalan ekonomi berdikari, Mbak. Betul. Dan ini adalah cerminan ekonomi Pancasila menurut saya dan juga cerminan konsep ekonomi syariah juga. Gitu loh. Mbak, ceritanya aku tuh berapa kali diangkat jadi manajer koperasi Marhain, manajer koperasi Megawati ini, manajer ini. Tetapi akhirnya hilang begitu saja. Jadi setelah aku lihat tadi dengar paparannya Mbak Sri Tari, kayaknya pengen langsung ke tempatnya Mbak melihat bagaimana sistem kerjanya, bagaimana semangatnya para pesertanya. Karena situasi saya pada tahun 2006 dipilih jadi ketua. Asetnya koperasi saya 8,5 M. Sekarang setelah 16 tahun 114 M. Dan punya tambahan aset yang tak terkira sudah banyak. Sebelum sampai posisi ketua umum Dekopin gini, saya ini anggota ini itu, yang orang dari bawah banget, anggota, jadi staf, jadi asisten PJ, jadi PJ kelompok, lalu jadi ketua umum. Jadi pendalamannya itu memang pendalaman yang sifatnya substantif dan filosofis ideologis. Tapi salah satu yang membuat ideologinya mancep itu karena kaderisasi, Mbak Indah. Ya. Kaderisasi itu mancep. Nah, ilmu-ilmu yang didapat dari kaderisasi itu saya coba ramu untuk saya, kemudian bagaimana kalau saya terapkan di sini ya. Gitu. Ternyata bisa. Maka kemudian saya menguji. Saya mau coba nih Trisakti Bung Karno. Tak cobanya di satu lokal. Dan ternyata berhasil pemerintah kita. Dengan pemerintah kurang memberikan peran. Apa itu? Koperasi ini sekarang, ini sudah meningkat. Boleh ikut lelang proyeknya negara sampai nilai 15 miliar. Tadinya cuma sampai 2,5 miliar. Saya jadi mikir, kenapa tuh kok ora oleh? Halong di duit, kok ora oleh? Nyapo ngono. Iki omongane wong Jawa Timur nyapo. Kenapa gitu kan? Kenapa ora oleh? Padahal sama-sama punya uang, sama-sama kelembagaan, sama-sama punya pengambilan keputusan, sama-sama punya bank partner, sama punya istilahnya bank apa itu namanya ya. Kayak gitu. Tapi kita nggak bisa. Nanti jujur bahwa kenapa saya mencintai sistem tanggung renteng? Karena saya bisa melaksanakan Pancasila di sini. Karena saya bisa melaksanakan Trisakti Bung Karno di sini. Begitu itu. Jadi kalau di tempat koperasi yang lain mungkin tidak terlalu seperti ini. Karena konsep gotong royongnya kuat sekali. Apapun digotong royong bersama. Kami punya Women Crisis Center, punya psikolog, punya ustadzah, punya pastor. Kalau tiap tahun di akhir Desember kami Natalan, tiap hari raya kami halal bihalal. Ada kurban, ada lagi Paskah. Ini saya bisa melakukan implementasi Pancasila di sini.
Makanya saya cinta banget sama koperasi ini. Nah, maka memang menurut saya konseptor ekonomi Indonesia harus diberi masukan gitu. Masukannya yang pertama kalau menurut saya, susunlah undang-undang pokok perekonomian negara. Ini sampai sekarang nggak ada loh Mas Bayu. Iya ya, undang-undang induk dari bab undang-undang Ada induk dari undang-undang pasal pokok agraria, ada undang-undang pokok pemerintahan daerah, undang-undang pokok perekonomian negara belum ada. turunan pasal 33 ya. Turunan pasal 33 ayat 1 itu. Hmm. Jadi harus di-breakdown akhirnya. Oh, negara itu mensyaratkan ekonominya ada BUMN itu masuk klaster ini. Oh, ada yang dikuasai rakyat ini namanya koperasi. Oh, dikuasai pribadi atau korporasi itu namanya ini. Kan gitu. Lalu kemudian dari undang-undang pokok tadi itu di-breakdown dalam undang-undang masing-masing gitu. Ini saya sudah bolak-balik ngomong kalau ketemu sama teman-teman di BRI, ketemu tapi ya durung digawekno nganti saiki. Perjuangan. Perjuangan. Kata Bung Karno kan gitu. Untuk mewujudkan realitas sekali lagi perjuangan, perjuangan dan perjuangan. Kata ibu juga, kata ibu. Iya.